Kalau mau membangun Indonesia yang lebih baik, kita mulai dari diri kita masing-masing. Apa yang kalau jadi petani ya petani yang baik gitu loh. Kalau jadi penipu yang baik. Nggak boleh itu, Mas. Nggak boleh ya. Bahasa apa ini, Mas? Monggo, silakan. Yang tentunya edukasi buat masyarakat. Edukasi. Sehat ya, alhamdulillah sehat ya. Oh, by the way, saya belum booster ketiga. Mungkin bisa dibantu sama teman-teman Polres. Siap. Nggak sempat. Saya mau booster ketiga itu proses perpindahan Pro TV dari kota Probolinggo menuju ke wilayah Siar Situbondo. Jadi tidak sempat. Wira-wiri mudik. Harusnya disempet-sempetin ya. Jadi saya mau disalahin, boleh saya ngaku salah. Yang penting sehat. Yang penting sehat selalu. Tapi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya agak pilek-pilek dikit. Ketika sudah mulai kecapean, roto-roto amat. Selamat teman-teman Polri. Sebentar lagi ulang tahun ya. Yang ke-77. 77. Itu angka spesial 77. Roro. Untuk penggemarnya bola mungkin Roro, Ronaldo. Mungkin Dewi Fortuna. Ya. Mudah-mudahan. Amin. Ya lepas dari segala macam ya. Karena intuisi Polri itu dari dulu rawan sekali dihujat sampai ya seperti itulah, mungkin dengan sendiri ngalami. Makanya filosofi kita pakai baju coklatnya tanah. Keren tuh. Keren. Ini juga bajunya coklat juga kan? Keren. Boleh Mas Mustaqim, saya. Boleh. Ini dapat hadiah dari Bawaslu saya. Oh gitu ya. Kebetulan kami juga Satgas Penyidik Tindak Pidana Pemilu. Oh, iya untuk persiapan 2024. Oke. Tadi juga diundang oleh Mas Minor ya? Iya. Panggilannya Minor apa Mayor? Joko boleh, Minor boleh, Joko aja ya, Joko selamanya. Boleh. Walaupun anak saya sudah 2 ya, tapi Joko ya. Tapi jangan bilang di hadapan istri itu, bahaya. Enggak apa-apa. Istri saya pasti nonton ini. Istri saya pasti nonton. Jadi fair aja, nggak ada yang tak tutup-tutupi. Cuman yang tak tutupi ini, karena terlalu banyak putihnya. Ya. Jadi kayak rodok-rodok nyamar gitu. Biar itu masuk tua gitu. Selalu Joko semangat kita selalu Joko. Ya. Kita selalu Joko. Kemarin tanggal 10 itu teman-teman ada kabar ya dari media itu, ada kabar ada orang yang lapor. Ada orang yang lapor ke Polres Bondowoso bahwa dirinya menjadi korban perdagangan orang. Nah, itu kita pengen nanya-nanya di sini. Nanya-nanya. Karena kalau nanya-nanya langsung dari kanan kiri simpang siur gak ikis. Aku penting langsung dari sumbernya gitu. Dan mungkin masyarakat menunggu. Karena memang langsung yang bersangkutan itu baik korban maupun pelaku terlapor. Tapi sudah tersangka ya? Sudah tersangka. Itu warga Bondowoso. Gimana sih Dan ini kronologinya? Kronologi sampai terjadi penangkapan itu. Ya. Pada intinya, case betul ada laporan dari pelapor ya, mungkin identitasnya kita inisial M ya, melaporkan terkait dengan dugaan perdagangan orang. Yang kemudian kita melakukan upaya penyelidikan ya, guna menemukan peristiwa hukum tindak pidana yang dilaporkan. Alhamdulillah berkat upaya, berkat doa ya, gigihan dari Satreskrim Polres Bondowoso, tentunya kita mendapatkan 2 alat bukti ya, sehingga kita berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku. Dan yang bersangkutan tidak hanya korban satu itu, pelapor itu ada beberapa ya? Ada beberapa hingga kita ngembang sampai kurang lebih 40 ya. Yang sudah pulang dari Malaysia itu 3 orang ya. Ada berbagai macam korban, ini miris sekali kayak yang telah dieksploitasi. Ada yang dia hanya dilewatkan melalui jalur darat ya, kemudian juga
yang bersangkutan melalui jalur tapi ada paspor tapi bukan kerja, tapi hanya paspor kunjungan. Jadi sampai di sana dia disekap, kemudian yang bersangkutan ini mau pulang tidak bisa, sehingga yang bersangkutan juga ditarik oleh terlapor tersangka saat ini ya senilai 8 jutaan gitu, sehingga dia sampai sakit di sana. Itu yang dia ingat, yang dialami, yang dia ingat. Ya, dalam keadaan sampai dideportasi oleh sana. Jadi kami sampaikan pada Mas Joko ya, ini atensi dari Pak Presiden langsung, perintah, karena kita selaku warga negara Indonesia menjaga wibawa negara kita. Benar. Jangan sampai warga negara kita bekerja di luar negeri menjadi pekerja migran tapi dia terlunta-lunta. Dalam artian yang kita selidiki ini ilegal semua, Mas. Yang bersangkutan itu sebetulnya tidak memiliki paspor, lewat jalur seperti itu, kemudian di sana disekap, bahkan sempat jalan ya 1 hari 1 malam ya di sana, dilewatkan di hutan. Sebentar saya potong. Dari Indonesia ke Malaysia ya, dan itu lewat jalur darat. Ya, ini masih kita melakukan pengembangan terhadap pula ini. Kok seakan-akan dipaksa kayak gerilya gitu ya? Saya nggak pernah ngalami perang gerilya sih. Ya, tapi ya itu mirisnya. Dari kisah-kisah sejarah. Faktanya seperti itu yang kita dapatkan. Jadi ada beberapa korban yang di sini yang mungkin tidak saya sebutkan identitasnya. Korban ada inisial S, kemudian inisial B sama S, sama-sama S ini ya. Ada SM satunya. Ada SB, BS sama SM. Ya, di antaranya eksploitasi seperti itu yang bersangkutan dari satu dari 39 orang yang telah dikirim ke sana ini, yang bersangkutan diiming-iming dengan gaji besar. Tentunya itu ya. Pastinya gitu. Diiming-iming gaji besar antara 8 sampai 10 juta, bahkan sampai 12 juta per bulan. Ternyata sampai sana tempat yang diiming-imingi tidak sesuai. Bahkan dia disekap. Bahkan salah satu dari SM ini ya, dia untuk sholat aja dilarang. Ada yang BS ini dia pakai paspor kunjungan sampai sana. Paspornya disekap sama majikannya, kemudian yang bersangkutan sholat Jumat sudah sempat dapat majikan ya? Sempat jadi majikan, sempat juga bekerja, makanya sampai pulang dia. Yang 2 korban ini sampai pulang dengan sendirinya, dia ibaratkan lontang-lontang, kabur kejar-kejaran sama polisi Malaysia sana kan? Iya. Kejar-kejaran dalam artian yang bersangkutan ini 3 korban yang saya sebutkan yang sudah ada di sini. Sekarang di Indonesia sudah pulang. Ya. Sudah kembali ke Bondowoso. Ya. Jadi awalnya berangkat itu gemuk, pulangnya kurus sampai keluarganya ada ingat. Gitu. Sempat yang miris lagi, dia pergi maunya mendapatkan hasil untung, pulangnya malah sebelum pulang dia mau pulang jual karangannya. Miris sekali kan. Untuk biaya pulang. Ya, untung aja masih ada pekarangan yang bisa dijual. Ya. Gila, wong Jawa kan masih untung gitu deh. Untung aja gitu. Tapi ya walaupun segala sesuatu yang terjadi di dunia ini mungkin rada agamis sedikit ya. Mungkin segala sesuatu yang ada di dunia ini ada takdir, kehendak yang maha kuasa. Cuman ya setidaknya kita kan harus bisa melalui jalur yang benar. Iya. Kan jadinya semena-mena gitu ya. Ada modus-modus di situ ya nipu lah juga bahasa seperti itu, karena di salah satu unsur pasal tindak pidana masuk juga ya. Bukan pasal penipuan, ini lex spesialis Mas. Jadi undang-undang lex spesialis tersendiri berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Di situ ada unsur yang berbunyi seperti itu. Pak, saya sempat tertarik itu dengan istilah perdagangan orang. Sempat tertarik, maksudnya gini, aku didol gitu. Karena pikiran saya, pikiran gila mungkin ya. Ketika saya dijual, kok kayak aku nek wis payu. Setelah saya laku dibeli orang, aku kan iso nyelinap ngilang. Kok iso mbok dol maneh gitu. Oh gitu. Itu pikiran gila saya gitu loh. Jadi enak gak kulaan mana. Tapi tidak general untuk orang lain ya. Tidak untuk saya maksudnya. Ini malah ketika ketemu dengan kasus perdagangan orang, malah
seperti itu. Ya. Jadi perlu kami tegaskan, jadi yang dikatakan perdagangan orang itu bukan hanya perdagangan untuk seks seksual, bukan ya. Jual beli atau perbudakan dan segala macam. Iya, segala macam di undang-undang itu lebih luas gitu loh. Ini maksud dan tujuan sekali lagi saya sampaikan, wujud negara untuk menjaga marwah negara kita. Jangan sampai kita kerja dengan iming-iming orang yang tidak bertanggung jawab seperti yang kita sudah tindak ini. Kemudian mereka di sana bukan hanya dia perorangan loh, nama negara kita yang dibawa. Itu warga Indonesia. Kan jelasnya seperti itu. Nah, ini maksudnya pemerintah menekan lajunya ya perdagangan orang seperti ini. Imigran-imigran PMI, calon PMI yang akan bekerja di negara lain, termasuk salah satunya yang di Malaysia. Ini ya. Menurut informasi baru pertama kali ya yang Polres Bondowoso berhasil mengungkap ini. Alhamdulillah untuk jajaran. Boleh dong kasih aplaus. Luar biasa. Karena menurut saya gini, apapun prestasi yang dilaksanakan sebuah institusi atau lembaga, seorang dari pangkat terendah pun punya andil di situ. Betul Mas. Betul. Jadi ini luar biasa, Polres Bondowoso bisa mengungkap yang seperti ini. Karena hal-hal seperti ini mungkin sepele ya, tapi belum tentu bisa diungkap dalam tanda kutip di daerah lain. Belum tentu memecahkan. Aku ngomong ini tepi jurang katanya. Terus mari ngono. Enggak apa-apa, explore aja. Enggak apa-apa. Sekarang zamannya sudah terbuka. Enggak, nanti aku ketemu Pak Sambu. Yang jelas equality before the law. Ya. Sama di hadapan hukum. Benar. Equality before the law. Ya, sama di hadapan hukum siapapun itu apabila melakukan tindak pidana. Kami juga mengimbau kepada masyarakat tentunya ya. Di sini juga ada corong yang dapat memberikan kontribusi edukasi kepada masyarakat. Kami juga mengimbau dari pihak kepolisian jangan mudah percaya terhadap oknum ya yang menjanjikan pekerjaan yang enak, apalagi dengan gaji yang ini, apalagi yang tidak jelas, tidak tentu ciri-cirinya itu kan banyak kan, tidak diikutkan. Biasanya kan ada pelatihan sebelumnya dari Disnaker, dinas instansi terkait itu. Tapi ini pertanyaannya saya gini, gimana? Kenapa sih masyarakat itu kok gampang gitu, kok mudah banget ada ini? Itu dari dulu ya, dari dulu mudah banget. Saya orang kampung, tempat kelahiran saya itu kanan kiri itu ada pondok pesantren, sawah, kali dan sebagainya. Jadi mudah banget kita itu diiming-imingi sesuatu yang terutama berkait dengan pekerjaan dengan hasil yang besar gitu. Ya. Apakah semenderita ini masyarakat kita di Indonesia? Gitu? Ya sebetulnya tidak, saya rasa. Ya, cuman karena ada faktor tertentu sana SDM ya salah satunya ya. Mungkin SDM yang rendah ya. Kemudian mungkin mereka itu sudah ingin cita-citanya itu memperbaiki diri ya. Mungkin melihat tetangganya atau apa ya. Salah satu korbannya juga sempat mencalonkan salah satu kepala desa ya, salah keluarganya kalau nggak salah. Kemudian mungkin karena kalah yang ingin memperbaiki taraf hidup ternyata nyampe ke sana ya ternyata tambah menderita itu kan. Ingin salah satu korban. Jadi secara tidak langsung korban ini membuka kesempatan untuk intervensi masuk. Ya, intervensi masuk ke sana. Dengan iming-iming gaji sekitar 8 sampai 10 juta kan enak 1 bulan. Jadi dalam mindsetnya korban ini benar saya kalau kerja di sana kan bisa menutupi hal-hal yang kebutuhan saya, kemudian misal utang dan sebagainya di rumah seperti itu. Perdagangan orang yang ada di kota Bondowoso. Nah, polisi menyelidiki, kemudian masuk ke penyidikan, dan setelah nanti masuk ke meja hijau. Mau tidak mau si tersangka ini sama teman-teman kejaksaan harus dinyatakan bersalah ini sudah, karena memang bukti-bukti menunjukkan dia bersalah. Nah, sementara itu teman-teman dari kepolisian mencari buktinya
masih mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah. Jadi bukti kesalahan dia dikumpulkan, bukti pembelaan diri dia juga dikumpulkan sama teman-teman Polri. Nyedek lah. Kan lengkap toh. Dan yang saya tahu yang dilakukan Polri seperti itu. Tapi kok jadi kayak gula ya? Gimana itu? Gini, kopi sama gula. Kalau gulanya kebanyakan, gulanya salah. Tapi ketika takarannya pas antara kopi dan gula, kopi ini mantep. Gitu enggak ya? Kalau versi saya selalu persepsi yang positif, Mas. Karena kita bidangnya, saya daku penyidik membuat terang suatu tindak pidana. Kalau beliau dari kejaksaan, saya rasa dengan bidangnya keahlian juga, saya rasa dia akan melakukan penuntutan terhadap tersangka yang sudah kirim. Artinya kalau berbicara kepada oknum ya kepada oknum ya beda-beda. Itu subjektivitas, mohon maaf. Tapi dalam sanubari terkecil saya selaku APH, aparat penegak hukum, kejaksaan selaku aparat penegak hukum, saya punya mindset kita ini akan menjadi salah satu alat negara yang betul-betul menjadi benteng negara, yang menjadi penegak hukum, yang mengajak bagaimana masyarakat kita ini taat hukum. Semuanya itu sama. Apabila terjadi hal-hal yang di luar itu, subjektivitas itu adalah oknum. Nah, kita luruskan seperti itu ya. Benar. Yang di samping oknum memang tugasnya seperti itu. Ya, jadi, meneliti lah memang tugasnya. Memang tugasnya seperti itu. Jadi seperti yang katanya Kiai, katanya Kiai yang pernah ngomong yang pernah jauh ke saya. Kiai siapa? Kiai siapa dulu? Ada beberapa kiai sih. Ada beberapa kiai termasuk Ki Mutawakil mungkin. Alhamdulillah. Dari kenapa saya bisa kenal karena anak saya santri Genggong. Oh gitu. Jadi Benawis Bapak Rock and Rollan. Tidak apa-apa, jangan kita lihat dari casing. Gitu. Iya kan? Enggak, ini sebenarnya ada maksud, Mas. Ini ada maksud, ada pesan sendiri semua. Apa pesan moral apa pesan? Bukan, ini dikasih. Oh, dikasih. Penghormatan ya. Penghormatan. Ya. Ini anak saya yang terkecil. Oh gitu. Ini. Dua ini. Berarti anaknya ada 6 itu? Bukan. Belum. Oh, belum. Cuman buru-buru. belum tak bahas. Ini anak saya yang terkecil. Ini anak saya yang sedang jadi santri. Oh, alhamdulillah. Ya, ini seorang teman. Oh, teman. Kebetulan profesinya dukun. Ini juga paranormal itu ya. Bener. Kalau ini yang hitam, ini dari istri saya. Ya, kalau yang coklat ini dari seorang teman yang sudah seperti kakak, seperti saudara, seperti kadang dia jadi kakak, kadang dia jadi adik, tapi sudah almarhum. Jadi ada ceritanya semua, nggak pernah tak buka. Gitu. Ini kalau berbicara Kiai ini kita ingat saya dawuhnya guru saya juga. Iya. Jadilah orang yang fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Mas aku merinding. Berlomba-lomba dalam kebaikan dimanapun, ya apapun pekerjaannya, dimanapun kita berada. Iya. Fastabiqul khairat. Iya, karena apapun juga. Gini loh, banyak masyarakat itu yang mimpi untuk Indonesia menuju lebih baik. Gitu menuju lebih baik, tapi cuma sekedar mimpi dan tidak berbuat apa-apa. Tidak action ya kan? Nothing to do. Apa? Terus ya kalau mau Indonesia lebih baik bukan kita terus datang ke istana melok-melok cawe-cawe bangun ini ya ribet Pak Jokowi. Iya toh? Sudah ada perantakan masing-masing. Kalau mau bangun Indonesia yang lebih baik kita mulai dari diri kita masing-masing. Apa yang kalau jadi petani ya petani yang baik gitu loh. Kalau jadi penipu yang baik. Enggak boleh itu, Mas. Enggak boleh ya. Positif itu yang positif lah. Enggak, maksudnya gini, kalau mau jadi penipu ya jadi penipu yang baik, maksudnya yang baik jangan jadi penipu lagi gitu. Harus tapi bertobat lah. Memberantas penipu gitu. Membantulah tugas kepolisian. Karena kalau seorang penipu awalnya dia adalah seorang penipu ulung, dia nggak akan bisa ditipu lagi. Jadi dia tahu ini mana yang penipu atau enggak. Jadi bantulah teman-teman dari Reskrim, teman-teman dari Intel gitu kan. Kasih informasi kita gitu kan. Pak, itu loh Pak. Kita sedikit kono. Biar apa? Biar bermanfaat. Untuk Bondowoso yang lebih harmonis. Bondowoso aja dulu. Jangan ngomong jauh-jauh ke Indonesia. From Bondowoso to our nation. To our nation. Oke. Setelah our nation to world. Oke. Jadi aku merinding Mas. Jadi gimana merinding? Apa ya?
karena situasi sekarang itu kan orang-orang, apalagi situasi ini mendekati pemilu, terus mulai ketika kita ngomong tentang kebajikan dikira berpihak sana berpihak sini, pemilu gini. Negara kita negara demokrasi, jadi hukum tetap harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Mungkin ketika seperti ini, kemarin daftar pelakunya di kasus perdagangan orang sudah tertangkap, sudah gini. Tapi kemudian kenapa kok bisa mungkin ini ditahan sampai kapan? Kita punya kewenangan untuk melakukan upaya penahanan 20 hari pertama, 20 hari panjang 40 hari. Kemudian dapat diperpanjang di tingkat pengadilan. Jadi kalau ini termasuk kategori ada kemungkinan nanti jeda nggak? Maksudnya jeda gini, setelah 20 hari kemudian diperpanjang, bukti mencukupi untuk melakukan proses pemanjangan penahanan itu. Kemudian setelah mau diperpanjang berikutnya, mau melangkah ke tahap berikutnya, ternyata buktinya masih kurang. Jadi otomatis harus dipulangkan dengan status tahanan kota misalkan. Ya itu tergantung nanti dari hasil pemeriksaan, terus itu kan dari misalnya hukum juga, petunjuk. Dari itu ada aturan, ada aturan semua toh gitu. Kadang-kadang masyarakat malah itu udah jelas-jelas salah. Kenapa kewenangan penyidik nahan itu ada Anda tidak mengerti lah apa yang dilakukan. Kalau ingin tahu tabayun datangi, dan teman-teman ketika didatangi, teman-teman dari kepolisian didatangi. Itu hak asasi manusia. Kadang orang-orang seperti ini ya, pengen laporan hari ini. Tangan sekarang. Ya seperti beli cabai di pasar itu kan, beli sekarang dapat sekarang. Polisi ini piro, warga ini piro kan gitu loh. Terus yang laporan banyak. Ya ini curhat juga nanti ini penyidiknya ini. Ya nggak apa-apa. Artinya kita menangani case itu 23 kecamatan ya. 23 kecamatan, 114 desa. Artinya kita sudah dapat memetakan kan beberapa kerawanan termasuk ini. Setidaknya kita makanya tidak berseragam, dalam artian penyidik ini bisa membaur dengan masyarakat. Dan kita juga alhamdulillah dapat dikenalkan dengan masyarakat seperti ini secara luas ya. Artinya tugas dan kewenangan kita itu sangat besar. Makanya dalam setiap tindakan kita itu norma hukum yang kita pegang gitu. Jadi independensialnya di situ gitu. Berkaitan dengan penahanan tadi memang ada perkara sedang, ringan, sedang, berat gitu. Ada penahanan yang dalam konteks kita perpanjangan 40 hari sudah dinyatakan P21, kita limpahkan. Kategori seperti ini ancaman 15 tahun kan ya kan? Ya. Ancaman 15 tahun kita bisa perpanjangan sampai tingkat pengadilan 30 hari pertama, kemudian perpanjangan kedua 30 hari kedua, 60 hari. Jadi 120 hari kita bisa nahan orang, 4 bulan kan? 4 bulan. Nah, apabila itu dinyatakan P21 belum masa ya jangan pas kita ya buat apa juga ya. Kalau sudah perkaranya sudah selesai dalam artian pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan ya. Karena P21 sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Tugas Polri sudah. Gitu loh. Kemudian ketika dari pengadilan Polri diminta untuk melakukan penelusuran lagi, ya baru jalan lagi gitu. Emang ada novum baru kan? Ya, bener itu. Rambo anggap film Rambo di marek-marek no dewe gitu kan. Itu kan film. Ya ada aturannya lah gitu. Dan kalau semua ingin pakai aturan sendiri ya sudahlah, keluarlah, jangan bernegara lah gitu. Keluar. Ya aku kadang-kadang ngomongku kasar gitu. Be positive thinking kepada siapapun. Bener itu. Be positive thinking. Jadi ketika ada kasus masyarakat tidak negatif, nggak usah lapor wes engko tiwasane gak ngene. Lapor aja. Lapor aja gitu kan. Kalau mau stabilitas negara ini jalan, stabilitas kota tercinta ini jalan, dilaporkan saja dan diikuti prosesnya. Kalau perlu dikawal. Nah, otomatis ketika masyarakat mau mengawal ya, ketika teman-teman dari Polri misalkan melakukan penyidikan itu kok mangan Polri. Nggak perlu juga seperti itu. Kita itu dibantu untuk mengungkap keterangan informasi, memudahkan informasi. Bagaimana diatur oleh ketentuan KUHAP ya sudah, itu sangat kadang-kadang saya sangat jengkel. istimewa. Kadang-kadang gitu. saya jengkel. Gimana? Kenapa? Itu kok sudah dihentikan kasusnya gini? Kau ini nggak ngelok makani, nggak nyupet, apa kayak disupport konsumsi kayak opo kayak itu lari kepada asumsi nanti ya. Aduh. Nah, sedangkan kita ini kan lari kepada fakta-fakta hukum mas.
ditekankan seperti itu. Jadi kadang unit kita PPA ya kemarin terakhir juga Pak Kapolres expose setubu cabul juga diantaranya ya perdagangan, karena kita memang melindungi perempuan dan anak ini fokusnya. Ada ini nggak, ada di salah satu laporan korban kemarin ada statement yang semacam itu. Jadi kita masih dalami untuk berkaitan dengan hal tersebut karena ini mengacu kepada beberapa orang yang masih di Malaysia. Jadi informasi kita tampung, ini kan termasuk salah satu bentuk informasi kepada kita ya. Tapi yang dialami 2 korban yang telah dieksploitasi ini, dia itu pulang itu pun dengan lari dia dari tempat kerjanya. Kabur dia. Kabur gitu loh, kabur. Bukan hanya sekedar dia jadi tidak dengan baik-baik. Izin baik-baik. Itu kan kalau seperti yang diceritakan Mbak siapa? Rara ya. Mbak Rara seolah-olah dia ada bergening kalau kamu boleh pulang, tapi ganti harus 5 orang. 5 orang. Kayak seperti itu. Mungkin kita akan dalami terkait dengan informasi-informasi dari masyarakat ya. Alhamdulillah kalau masyarakat sekarang responsif terkait dengan seperti itu, kita akan dalami Mbak Rara ya. Yang jelas pada saat kita lakukan penyidikan untuk 3 korban ini masih belum ada kesana, cuma dia melarikan karena disekap sampai beberapa hari, kemudian dikerja upahnya tidak sesuai, itu aja. Yang penting sampai di sana nggak enak. Ya intinya dipaksa kerja. Dipaksa lah, semacam kerjanya tidak manusiawi. Mungkin biasanya normalnya mulai jam 8 sampai sore, ini sampai tengah malam Mas. Bahkan ada yang ditinggal hutan. Ada yang ditinggal di hutan. Iya, di hutan sawit itu ditinggal. Terus ini apa sih, tersangka ini meninggalkan hutang. Jadi dia berhasil kabur gitu ya, berhasil kabur. Enggak, yang menyuruh bayar itu yang bekerja itu. Terus gajinya jadi dia harus masuk ke bisa kabur itu harus pakai upeti. Ya. Artinya gini ya, dia juga. Jadi kerja itu bukan dia dapat duit, dia udah ditanggungi utang sekitar 14 juta ini korban-korban. Jadi bayarnya kepada tersangka ini, bukan langsung ke yang bekerja itu. Enak nggak? Ya, kita misalnya 6 bulan bekerja di sana, gajinya dikasihkan ke orang yang duduk manis di sini di Indonesia, memanfaatkan kinerjanya dia di sana, kan? Nggak manusiawi sekali kan? Tentunya di sana dia diperlakukan ya tidak manusiawi juga sama pihak sana gitu. Tapi tetap lebih enak saya lah. Gimana maksudnya Mas? Karena saya orang yang paling enak di dunia ini. Orang bersyukur berarti ya. Mudah-mudahan. Cuman saya merasa aja saya orang paling enak hidup. Iya. Jadi saya terutama keluarga ya. Saya punya istri, mau dia apapun. Ini bukan karena ini ditonton istri saya, tapi istri salah saya satu bentuk untuk istri tanpa sayang gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi istri saya itu selalu menerima dalam kondisi apapun, karena kondisi saya baik itu di perekonomian, mental dan lain-lain juga pernah mengalami naik turun dan segala macam, tapi enjoy dia menemani, asik. Enek duit cukup gue beras sedino ya, yang penting perut kenyang aja dulu. Karena intinya orang itu perut kenyang lah. Bersyukurlah gitu kan ya. Bukan dalam artian kita terus nggak mau berusaha lebih baik tuh. Tapi hasilnya kan hak progres. Hak prerogatif. Tidak boleh kita minta kepada Tuhan. Tuhan saya harus gini. Memang kamu nyuruh Tuhan bagaimana kan gitu kan? Nek bar salat alhamdulillah wae. Alhamdulillah ya Allah Gusti. Enggak kan jaluk. Allahumma. Alhamdulillah. Tapi ya harus ikhtiar. Rasulullah kan mengajarkan seperti itu. Karena doa tanpa usaha itu omong kosong. Ya omong kosong. Begitupun sebaliknya. Dari 39 apa 40 ya, orang yang tercatat ada perempuan baik. Salah satu. Ada. Cuman belum ini ya. Nah, terus kalau bekerja, kalau TKI itu mungkin larinya ke perkebunan sawit atau kuli bekerja kasar gitu. Tapi kalau perempuan ke mana? Ya ini masih kita dalami kan, masih pembantu rumah tangga. PRT itu banyak kan seperti itu. Tapi nek PRT terus dilakukan nggak manusiawi, masa terulang lagi kayak Marsina? Ya makanya kita selidiki. Mudah-mudahan nggak. Semoga kita berdoa tidak seperti itu, dan kita sudah perlu diketahui masyarakat ya, kita sudah diberikan jalan ya kepada Brimter ya, dalam artian untuk menyentuh pada yang ada di sana di luar negeri.
Kemarin ya alhamdulillah Pak Krisnamurti juga membantu kita. Kenal kan Pak Krisnamurti? Salah satu orang yang saya kagumi itu. Alhamdulillah Pak Krisnamurti sempat juga memberikan Zoom meeting kepada kita. Jangan khawatir apabila penyidik membutuhkan bantuan untuk ke luar negeri, bersedia beliau dalam artian untuk mempermudah. Luar biasa. Oke, sampai ini hanya di Bondowoso kota kecil kan? Iya. Hanya di kota kecil yang seperti ini tapi sudah mendunia ya. Luar biasa. Luar biasa. Gerakannya sekarang luar biasa. Itu yang membuktikan bahwa apapun jajaran pemerintahan, karena Polri termasuk di jajaran pemerintahan, kita sedang memperbaiki diri terus menerus. Jadi tidak diam. Jadi untuk masyarakat kurangilah ngomong-ngomong negatif. Ya. Jadi berinteraksi positif aja lah gitu. Segera ada titik terang di kasus ini, kasus perdagangan orang. Ada titik terang. Bantu doa kita. Amin. Mungkin kita bisa bantu dengan cara-cara yang seperti ini. Ya. Nah, aku harap tidak liputan sekarang pelayan kayak gitu. Siap, tinggal calling nanti ya. Mungkin sama teman-teman ada ketika diperlukan pendampingan dan segala macam kita siap. Oke, pemirsa Radio Pratiwi dan Pro TV Situbondo. Itu tadi bincang-bincang kita, bincang-bincang singkat yang mudah-mudahan yang singkat itu bisa berlanjut dan segera selesai untuk kasus yang pertama kali ditangani sama Polres Bondowoso dan berhasil diungkap. Mudah-mudahan segera tuntas. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.